Ruang baca. Cinta memeluk luka. Bab 6. Crescendo kelima. Sesak. Edisi 29 Januari 2026. Subbab 6.13. Kesatria. Orisinal karya Prasna Paramita E.A. Aku akan membacakan cerber ini di bagian subbab 6.13 yang berjudul Kesatria. Subbab sebelumnya menggambarkan situasi batin cinta yang sesak karena identitas diri yang dipertanyakan dan diremehkan. Di subbab ini, cinta merasakan perlindungan yang selama ini hilang darinya sejak kecil. Sebuah perlindungan yang memberinya ruang untuk bernafas di tengah rasa sesaknya. Siapakah kesatria itu? Mau tahu? Yuk dengarkan Crescendo kelima, Sesak. Suara angin menderu mengejarku. Aku berlari mencarimu dalam asaku, mencoba lepas dari segala kepalsuan di jalanku. Tapi ruang sempit itu mencekikku. Kusimpan semua rasa mengendap di hatiku, hingga sesak menghimpit jiwaku. Kupanggil namamu dalam anganku. Kutemukan tanganmu menarikku, membawaku dalam pelukanmu. Lagu hadirmu melukis asa di hatiku, menembus derunya angin bersamaku. 6.13 Kesatria. Cinta sakit. Kali ini fisiknya. Rasa yang ditahannya membuat lambungnya terasa mual dan penuh. Ia tidak sekolah sudah 2 hari. Mbah Pami nampak sangat cemas dan merawat Cinta dengan telaten. Papa, Tante Ratna, dan Bobby sudah 3 hari tidak di rumah. Mereka pergi ke Salatiga. "No, ini Mbah bikinin bubur sumsum. Dimakan ya, No." Mbah Pami mendekati Cinta yang masih beristirahat di ranjangnya. Mbah meletakkan nampan berisi teh manis dan bubur sumsum di meja belajar Cinta. "Malas makan, Mbah," jawab Cinta lirih. "Ojo, No, tetap makan walau pahit di lidah. Jangan kosong perutnya," pinta Mbah Pami. Dipijatnya kaki Cinta. "Mbah suapi ya." Cinta mengangguk. Mbah Pami menyuapi Cinta dengan penuh kasih sayang. Haryo yang baru masuk hari ini tidak melihat Cinta di kelas. "Sudah 2 hari Cinta sakit, men," Wisnu memberi informasi ke Haryo. Haryo nampak cemas. "Aku seminggu di Bali. Cinta tidak pernah menerima teleponku. Ia selalu menolak menerima," keluh Haryo.
Kau tidak tahu apa yang sedang dihadapinya, Haryo. Wisnu berkata serius. Ia pun menceritakan gosip yang beredar di sekolah tentang Cinta dan keluarganya. Haryo mengepalkan tangannya, seakan ikut merasakan rasa marah dan sedih Cinta karena gosip itu. Sepertinya ia sakit karena memikirkan masalahnya, gumam Haryo. Wisnu mengangguk. Sepulang sekolah, Haryo bergegas ke rumah Cinta. Wisnu tidak jadi menemani Haryo karena ia harus menjemput Rani, adiknya, menggantikan ibu yang tidak sempat menjemput adik sematawayangnya itu. Haryo mengetuk pintu rumah Cinta. Mbah Pami membuka pintu kayu ruang tamu, diikuti Hanum dan Dimas. Dimas senang melihat Haryo. Mas Haryo! Dimas memeluk Haryo. Haryo pun balas memeluknya. Nih, Mas kasih oleh-oleh buat Dimas dan Hanum. Haryo mengeluarkan sekotak pialegong Bali isi coklat dan 5 kaos jogger untuk Dimas, Hanum, bahkan Mbah Pami dan Mbak Tari juga dibelikannya. Wah, Mbah dapat juga Mas Haryo. Mbah Pami nampak senang. Iya Mbah. Haryo tersenyum melihat reaksi Mbah Pami. Mbah, Cinta di mana? Tanya Haryo. Wajah Mbah Pami berubah cemas. Mbak Cinta sudah 2 hari ini sakit, Mas. Hari ini mulai demam. Ada rasa khawatir di dalam suara Simbah. Aku boleh tengok Cinta, Mbah? Pinta Haryo. Boleh, Mas. Ayo, Mbah temani yo. Mbah Pami mengajak Haryo ke kamar Cinta. Cinta nampak tertidur. Tubuhnya tertutup selimut karena Cinta merasa kedinginan meskipun suhu tubuhnya panas. Haryo mendekat. Diletakkannya kaos jogger pink untuk Cinta di meja belajar Cinta. Cinta menyadari kehadiran Haryo. Ia mencoba untuk duduk. Tapi Haryo meminta Cinta tetap tidur. Haryo memegang dahi Cinta. Sangat panas. Sudah dari pagi demam Mas Haryo. Mbah Pami yang duduk di tepi ranjang Cinta menjelaskan. Nanti sore aku jemput ya. Kita ke dokter Cinta ya. Haryo menggenggam tangan Cinta. Gak usah Haryo, aku gak apa-apa. Besok aku juga sembuh. Nanti aku minum obat flu saja. Cinta berkata lirih. Kali ini kamu tidak boleh menolakku Cinta. Aku tidak izinkan kamu menolakku, kata Haryo serius. Suaranya nampak penuh ketegasan. Cinta pun mengangguk perlahan. Sore itu, Haryo membawa mobilnya menjemput Cinta. Pak Kadir mau menemani, tetapi Haryo menolak. Haryo baru saja mendapatkan SIM-nya, karena itu akhirnya Pak Kadir mengizinkan. Mbah Pami menemani Haryo mengantar Cinta ke dokter. Dokter meresepkan antibiotik dan meminta Cinta beristirahat 5 hari lagi di rumah. Haryo membayar semua biaya obat Cinta dan mengantarnya pulang. Cinta, istirahat ya. Jangan pikirkan apapun. Ketika kamu masuk sekolah nanti, aku janji semua sudah membaik dan tidak ada suara sumbang lagi tentangmu. Ada kesungguhan dalam suara Haryo.
Cinta berkaca-kaca. Kali ini ia yang menggenggam tangan Haryo dengan segenap rasa di hatinya. Haryo membalas genggaman cinta. Perlindungan Haryo yang selalu ada untuk cinta. Keesokan harinya, Haryo masuk sekolah dengan rencana yang disusunnya bersama Wisnu untuk mencari orang pertama yang menyebarkan rumor tentang cinta di sekolah. Dan Wisnu dengan sikap playfulnya berhasil menjebak Eda untuk jujur padanya. "Eda, canggih amat kamu, bisa dapat info komplit soal cinta." Wisnu memancing Eda yang sekelas dengannya dan Tiara di A3. Tiara sedang ulangan susulan, jadi ia tidak ada di kelas. Eda yang naksir Wisnu nampak senang didekati Wisnu. "Sebenarnya info itu aku dapat dari Tiara. Bude dia kan tetangga cinta." Eda menjelaskan ke Wisnu tanpa curiga. "Oh ngono, yo. Wisnu menimpali sambil cengengesan. Disampaikannya info dari Eda pada Haryo. Haryo pun mulai melanjutkan rencana pertama ke rencana kedua. Dicarinya info tentang Eda dan Tiara. Dimintanya Pak Kadir juga membantunya karena ternyata pembantu di rumah Eda adalah tetangga Pak Kadir. Sementara Wisnu menggali informasi tentang Tiara lewat ibunya karena ternyata ibu Tiara satu kantor di BRI dengan ibunya Wisnu. Tiara nampak senang karena Haryo mengajaknya bertemu di belakang sekolah. Meskipun Haryo juga memintanya mengajak Eda karena Haryo juga akan mengajak Wisnu. Tiara merasa mereka seperti akan double date. "Halo Haryo," sapa Tiara pada Haryo yang sudah ada di sana lebih dahulu. Eda tersenyum ke arah Wisnu yang ada di sebelah Haryo. Tiara, ada yang mau aku sampaikan padamu," kata Haryo. "Apa itu Haryo?" tanya Tiara berdebar. "Tiara, bagaimana rasanya kalau aku sebarkan di sekolah ini jika ibumu suka berhutang dan kena kasus hutang piutang di kantornya? Dan Eda, bagaimana rasanya jika aku sebarkan di sekolah ini jika kamu itu anak angkat?" Wajah Tiara dan Eda menjadi pucat mendengarnya. Terlebih, Haryo mengucapkan kalimat itu dengan suara tajam tanpa basa-basi. "Kalian takut kan? Kalian gak suka kan? Karena itu adalah luka kalian. Begitu pula dengan cinta. Kalian sudah menusuk cinta di tempat yang sudah penuh luka. Kalian tahu rasa sakit dan beban yang harus dihadapi cinta karena perbuatan kalian dengan menyebarkan gosip tentang cinta dan keluarganya?" Kali ini ada nada marah dalam suara Haryo. Tiara dan Eda tidak mampu menjawab. "Kalian pulihkan nama baik cinta. Perbaiki dan hentikan semua rumor yang sudah beredar tentang cinta. Jika tidak, aku akan sebarkan rumor tentang kalian, supaya kalian ikut merasakan sakitnya ada di posisi cinta saat ini." Kali ini Haryo mengancam. Tiara berkaca-kaca, sementara Eda nampak takut. Haryo dan Wisnu pun pergi meninggalkan dua gadis yang terdiam dalam kekacauan hati mereka masing-masing.
Ternyata gertakan Haryo berjalan efektif. Perlahan, rumor tentang cinta menghilang. Tidak ada yang berani membicarakan cinta lagi. Haryo, kesatria itu, menjaga cinta dengan hatinya, memberi ruang bernafas bagi cinta. Bagi Haryo, kehadiran cinta yang rapuh dan membutuhkannya, serta sikap percaya penuh cinta padanya, membuat ia merasa mampu untuk melindungi dan menjaganya. Perasaan mampu yang dibutuhkan Haryo untuk diakui kapasitasnya sebagai laki-laki. Sebuah rasa yang tidak didapatkannya dari Bunda, karena Bunda selalu posesif, mengatur dan mengendalikan hidupnya, membuat Haryo terkadang merasa sesak, tidak bisa bergerak. Cinta adalah ruang lega bagi Haryo, tempat di mana hatinya ingin tinggal di sana. Oke teman, dari subbab 6.13 yang berjudul Kesatria, kita melihat Haryo tumbuh semakin jelas. Ia bukan hanya hadir, tetapi berani melindungi. Lewat karakter Haryo, kita belajar bahwa kesatria bukan soal kekuatan, melainkan soal keberanian untuk tetap berdiri tegak dan menjaga yang kita cintai. Lewat subbab ini, kita bisa melihat bahwa informasi itu seperti pedang bermata dua, bisa digunakan untuk menolong, tetapi juga bisa dipakai untuk menjatuhkan. Tergantung dari intensi si pemakai pedang. Dan lewat subbab ini, kita mulai melihat sedikit gambaran ruang emosi antara Haryo dan bundanya. Sebuah kondisi bahwa sikap protektif orang tua yang berlebihan justru membuat anak merasa tidak dipercayai bahwa ia mampu untuk memimpin dan mengambil keputusan, terlebih bagi seorang anak laki-laki. Oke teman, sampai jumpa di crescendo berikutnya, sesak di subbab 6.14 yang berjudul Asing. Terima kasih sudah bersama Pratsna di channel ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.